Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini. Kali ini aku akan membagikan FR SKB Kesehatan Umum dan SKB Bidan. Nah, sebelum kita mulai, silahkan bagi yang belum subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat lagi untuk berbagi soal dan berbagi video-video yang lain. Oke, lanjut. Kita langsung aja mulai. Yang pertama, soal yang sering muncul itu yang ditanyakan adalah pasal yang mengatur tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan aborsi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal. Nah, pasal yang sering muncul itu adalah pasal 75 dan pasal 76. Terus pasal 75 ayat 1 sama ayat 2 ya. Nah, adapun isinya yaitu kalau yang ditanya adalah setiap orang yang dilarang melakukan aborsi, berarti yang jawabannya adalah pasal 75. Terus, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Lanjut. Nah, ini dia pasal 76-nya. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan oleh A. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. C. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. D. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Nah, berarti untuk tenaga kesehatan yang berwenang itu diatur dalam pasal 76 ya. Di sini ada saya kolom. Kamu juga bisa baca-baca karena sebenarnya dari pasal 36 tahun 2009 sama pasal 36 tahun 2014 banyak sekali soal-soal yang muncul dari situ. Kemudian soal yang sering muncul juga adalah kepanjangan dari ASKES. Jawabannya adalah asuransi kesehatan. Selanjutnya, manfaat KB bagi bangsa adalah yaitu untuk norma keluarga kecil bahagia sejahtera NKKBS. Lanjut, jenis AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim yang efektif adalah yaitu IUD. Lanjut, manfaat imunisasi jangka panjang. Jadi manfaatnya adalah untuk eliminasi dan eradikasi suatu penyakit. Lanjut, mekanisme kehilangan panas bayi. Nah, mekanisme kehilangan panas bayi ini ada 4 nih, yaitu ada radiasi, konveksi, konduksi, dan evaporasi. Adapun penjelasannya, yaitu bayi baru lahir dapat kehilangan panas tubuh melalui cara-cara berikut. Yang pertama, evaporasi adalah jalan utama bayi kehilangan panas. Jika saat lahir tubuh bayi tidak segera dikeringkan, dapat terjadi kehilangan panas tubuh bayi sendiri. Kehilangan panas juga terjadi pada bayi yang terlalu cepat dimandikan dan tubuhnya tidak segera dikeringkan dan diselimuti. Yang selanjutnya yaitu konduksi. Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Jadi dia bersentuhan langsung kalau konduksi ini. Kalau evaporasi tuh kayak menguap dari tubuh bayi. Jadi bersentuhan langsung dengan permukaan yang dingin, misalnya nih, bersentuhan dengan meja, tempat tidur, timbangan yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi, yang akan menyerap panas tubuh bayi melalui mekanisme konduksi. Apabila bayi diletakkan di atas benda-benda tersebut, contoh, menimbang bayi tanpa alas timbangan, kemudian tangan penolong yang dingin saat memegang bayi baru lahir.
dan menggunakan stetoskop dingin untuk memeriksa bayi baru lahir. Selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Bayi yang dilahirkan atau ditempatkan di dalam ruangan yang dingin akan cepat mengalami kehilangan panas. Kehilangan panas juga terjadi jika terjadi konveksi aliran udara dari kipas angin, hembusan udara melalui ventilasi atau pendingin ruangan. Contohnya nih, membiarkan atau menempatkan bayi baru lahir di dekat jendela, membiarkan bayi di luar ruangan yang terpasang kipas angin. Kemudian selanjutnya radiasi. Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari tubuh bayi. Bayi bisa kehilangan panas dengan cara ini karena benda-benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi walaupun tidak bersentuhan secara langsung. Berarti kalau kayak radiasi ini bayinya itu didekatkan sama benda-benda yang suhunya lebih dingin walaupun dia tidak bersentuhan langsung. Nah, panas yang dipancarkan dari bayi baru lahir keluar tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin. Pemindahan panas antara dua objek yang mempunyai suhu berbeda. Contoh, bayi baru lahir dibiarkan dalam ruangan ber-AC, bayi baru lahir dibiarkan dalam keadaan telanjang. Lanjut, gerakan janin pertama kali yang dialami ibu pada usia kehamilan. Nah, soal ini juga beberapa ada dapat ini soal ini, yaitu ada yang dapat primi, ada juga yang dapat multi. Jadi aku tampilin dua-duanya. Yang primi itu gerakan pertama kalinya pada usia kehamilan 18-20 minggu. Kok yang multi itu dari 16 sampai 18 minggu. Lanjut, ada pasien nih datang ke puskesmas mengeluh ada varises dan hipertensi. Metode KB yang cocok adalah, untuk pasien-pasien yang memiliki varises dan hipertensi ini, usahakan hindari kontrasepsi yang mengandung hormonal dan kita tawarkan pasien untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, atau bisa juga disebut dengan IUD. Kalau nggak ada pilihan AKDR di situ, pilih aja IUD. Oke, lanjut. Soal kasus ada nih anak perempuan memiliki ibu dengan riwayat kanker serviks, mengeluh takut dan ingin melakukan IVA tes. Waktu yang cocok adalah kalau untuk kasus-kasus pasien yang memiliki resiko kanker itu untuk melakukan IVA tesnya itu bisa dilakukan sampai 1-2 tahun. Nah, nanti ada jebakan lagi di soalnya nih, pada saat haid atau pada saat tidak haid. Jadi kamu pilih pada saat tidak haid ya. Terus jika tidak beresiko, pasien bisa melakukan IVA tes 3-5 tahun sekali. Oke, lanjut. Metode pengobatan pasien dengan ketergantungan obat dengan menghentikan konsumsi obat secara langsung dan merupakan metode tertua adalah metode cold turkey. Oke, mungkin sekian aja video dari aku untuk video kali ini. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Silakan di-subscribe, like, dan komen. Semoga sukses, semoga kalian semua bisa lulus PNS. Oke, terima kasih.